Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafina Firosaki dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal yang saya tulis dengan judul Penggunaan Sistem e-Court pada Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi begitu pesatnya di Indonesia. Teknologi akan selalu berkembang seiring bertambahnya zaman. Dengan kata lain, semua hal dituntut untuk berinovasi. Tidak terkecuali dalam ranah peradilan yang mana dituntut inovasi untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan yang paling nampak adalah mengenai stigma masyarakat bahwa seolah-olah keadilan yang bisa didapatkan melalui proses pengadilan sangat sulit diakses oleh masyarakat, terutama oleh orang-orang yang awam. Pada akhirnya, karena penilaian tersebut akan bisa membiaskan keberadaan hukum melalui lembaga peradilan itu sendiri. Dampak sosialnya kadang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya secara langsung tanpa proses hukum, seperti main hakim sendiri hingga persekusi. Penyelesaian permasalahan seperti ini dapat memberikan penilaian buruk terhadap masyarakat, bahkan negara lain kepada Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai hukum. Proses pengadilan yang bertele-tele juga menyebabkan membengkaknya biaya baik dari segi administrasi maupun operasional. Kebutuhan penggunaan teknologi dalam ranah peradilan akhirnya dijawab Mahkamah Agung dengan mendapati wujud dari visi Mahkamah Agung, yakni mewujudkan badan peradilan modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Bentuk pengaplikasian dari visi tersebut ialah dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yang sekarang sudah diganti Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Hal tersebut kemudian menjadi cikal bakal adanya e-court di ranah pengadilan. Satu penelitian yang saya gunakan di sini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Tolak ukur dari pembahasan penelitian hukum normatif menurut Sarjana Sukanto adalah dari sifat dan lingkup disiplin ilmu hukum. Maksud disiplin ilmu hukum di sini ialah sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan yang memiliki cakupan analitis dan preskriptif. Pastinya berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris yang sifatnya lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendekatan penelitian yang saya gunakan di sini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode ini, perlunya memahami asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di sini saya juga menggunakan penelitian konseptual yang mana dalam hal penelitian saya tidak beranjak pada peraturan yang berlaku. Hal tersebut diimplementasikan karena pada dasarnya masih terjadi kekosongan hukum ya untuk masalah-masalah yang terjadi. Kita mulai pembahasan kali ini dimulai dari apa sih e-court itu sendiri. Produk e-court menjadi bentuk instrumen yang digunakan dalam peradilan sebagai bentuk layanan pada masyarakat mengenai pendaftaran perkara dengan sistem digital, melakukan pengiriman dokumen yang digunakan pada persidangan, dan pemanggilan via online. Dengan e-court, dapat dikatakan hukum di Indonesia telah siap beradaptasi dengan sistem digital atau elektronik. Perubahan sistem pelayanan administrasi dari sistem konvensional atau manual menjadi e-court akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan dan secara bertahap dapat mengangkat citra baik lembaga peradilan di mata masyarakat. Penggunaan e-court dalam ranah peradilan tata usaha negara di Indonesia melalui beberapa tahap, yakni yang pertama pendaftaran secara online. Dalam aplikasi e-court, proses pendaftaran perkara online sudah dibuka untuk pendaftaran dalam perkara gugatan. Bentuk perkara gugatan pengadilan yang didaftarkan termasuk di peradilan umum, agama, tun, yang dalam proses pendaftaran memerlukan usaha yang intens. Hal ini menjadi alasan pembuatan e-court, yaitu untuk berbagai kemudahan. Yang kemudian melakukan pembayaran pajak, biaya online atau e-skum atau surat kuasa untuk membayar. Setelah melakukan pendaftaran, pengguna terdaftar akan langsung memperoleh skum itu yang digeneralisasi oleh secara online dengan aplikasi e-court. Dalam proses tersebut akan dihitung didasarkan pada biaya yang sudah diberlakukan aparatur peradilan dan besaran biaya tersebut yang pasti sudah ditetapkan oleh ketua pengadilan hingga hitungan akumulasi biaya panjar telah diperhitungkan semestinya dan kemudian mendapatkan electronic skum atau e-skum. Terkait dokumen persidangan, aplikasi e-court menyokong sistem pengiriman dokumen persidangan seperti duplik, replik, kesimpulan atau jawaban elektronik yang bisa diakses pihak yang bersangkutan. Kemudian dilakukan pemanggilan elektronik. Sesuai regulasi yang berlaku, pemanggilan pendaftaran diterapkan menggunakan proses digital terhadap pengguna terdaftar dan nanti dikirim ke alat domisili elektronik pengguna aplikasi. Tetapi bagi tergugat untuk pemanggilan pertama memang masih dilakukan secara manual pada waktu tergugat hadir
di persidangan pertama kali serta akan dimintakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang diberikan. Jika tidak berasa keberatan, akan diterapkan pemanggilan yang manual. Peradilan elektronik sangat mendukung wujud dari adanya asas-asas umum peradilan yang baik dalam pelaksanaan di pengadilan. Namun kendala utamanya yaitu adanya peradilan kontrak di ranah peradilan tata usaha negara sebagai kendala hukum acaranya. Kemudian ada kendala lainnya terdapat pada perangkat teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang dirasa belum adaptif mengenai adanya sistem e-court itu sendiri. Penerapan e-court sendiri menjadi harapan bisa mengurangi berbagai praktek kotor yang kerap terjadi di ranah pengadilan. Mengenai salah satu asas kehakiman yaitu asas cepat, biaya ringan dan sederhana. Produk e-court sendiri akan berdampak pada layanan yang lebih cepat karena para pihak hanya perlu mengakses dokumen melalui elektronik. Sistem digital akan membuat layanan administrasi lebih tidak bertele-tele dan serta dari segi biaya menjadi lebih terjangkau. Produk e-court dapat menekan biaya operasional para pihak seperti biaya transportasi, operasional, dan lain sebagainya. Produk e-court juga dapat menurunkan bentuk praktik suap menyuap. Hal tersebut dapat menjadi alternatif bagi para pencari keadilan yang selama ini merasa kurang mendapatkan keadilan. Objek peradilan elektronik mengenai pemeriksaan tingkat pertama peradilan tata usaha negara mencakup seluruh gugatan perkara ataupun permohonan. Kendala utama adanya peradilan kontrak di ranah peradilan tata usaha negara adalah kendala hukum acara. Kendala lainnya terdapat pada perangkat teknologi dan kualitas sumber daya manusia. Dan penjelasan mengenai penggunaan sistem e-court dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia. Jika kalian kurang jelas atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Dadah.